Amsal 18 ayat 14, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Hidup kita ini mempunyai dinamika di dalam perjalanannya, perkembangan di dalam perjalanannya, dan bahkan juga Bapak Ibu Saudaraku, semangat itu adalah sumber kekuatan. Maka firman Tuhan pada hari ini mengingatkan kita tentang semangat. Adakah kita mengalami tantangan? Iya. Tetapi semangat itu akan mengalahkan semua. Oleh Roh Allah itulah yang memberi hidup kita dan memberi kekuatan kepada kita semua, sehingga kita mulai bersemangat. Hidup kita juga tidak berjalan mulus, iya. Ada liku-liku yang harus kita hadapi. Baik juga hidup secara jasmani, baik juga hidup secara rohani. Tidak ada yang mulus, tidak ada yang lurus-lurus saja, tetapi mempunyai liku-liku dan dinamika di dalam perjalanan itu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semua yang terjadi di dalam hidup kita sering berada di luar daripada kendali kita, di luar daripada rencana kita, di luar daripada harapan kita. Apa yang kita harapkan tidak sama dengan apa yang menjadi kenyataan. Apa yang kita rencanakan tidak selalu sama dengan apa yang kita harapkan. Nah, lalu bagaimana sikap kita di dalam menghadapi ini semua? Kita harus memiliki kekuatan. Dan Roh Allah yang memberi kekuatan kepada kita, memberi hidup, memberi kekuatan, memberi semangat dalam menjalani. Ada banyak hal yang harus kita perhatikan dalam hidup kita supaya kita boleh kuat oleh Roh Allah yang memberi kekuatan itu, yang memberi hidup itu. Walaupun daging kita ini lemah, bahkan juga dikatakan tidak berguna. Dalam Yohanes 6 ayat 63a dikatakan, Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Dalam hal ini maka kita harus hidupkan manusia rohani kita. Dalam hal ini kita harus bekali manusia rohani kita. Karena daging yang tidak berguna itu hanya menjadi tempat sarang daripada Roh Allah yang hidup di dalam kita. Kita harus butuhi. Kita harus beri makan. Karena Dia yang terutama. Dan itulah yang bisa berkomunikasi dengan Allah, yang memberikan kekuatan kepada kita. Karena itu ibadah ini adalah ibadah dalam memberikan kekuatan roh kepada kita semua. Yang harus kita pedulikan, yang harus kita utamakan. Roh yang ada di dalam kita itu lebih berkuasa daripada tubuh kita ini. Pasti. Harus kita pahami. Roh yang ada di dalam hidup kita ini harus lebih berkuasa daripada tubuh kita ini. Yang terjadi sering kebalikannya. Lebih berkuasa tubuh jasmani kita daripada roh kita. Sehingga terjadilah malas. Sehingga terjadilah banyak alasan. Sehingga terjadilah penundaan. Penundaan memberi benih, menaburkan benih dalam pekerjaan Tuhan. Sesungguhnya adalah penundaan untuk mendatangkan berkah. Dari benih itulah ada hasil yang kita tuai. Kapan kita akan menabur dalam pelayanan, dalam pekerjaan Tuhan? Jangan ditunda. Ada kesempatan taburkan. Ada kesempatan taburkan.
Ada banyak orang percaya belakangan harus dimotivasi secara fisik sehingga mau memberi. Tidak berhitung dia dengan apa yang diberikan oleh Tuhan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita harus memperhatikan ini sebagai sesuatu tugas dan tanggung jawab kita. Lalu bagaimana kita agar semangat tetap ada di dalam hidup kita? Yang pertama, berhentilah untuk mengasihani diri. Mengasihani diri ini adalah bagian daripada penundaan berkat. Mengasihani diri ini adalah bagian daripada mematikan semangat. Semangat kita di dalam beribadah ini karena ada harapan. Dan yang membangun harapan ini adalah bagian daripada apa yang kita taburkan. Apa yang kita harapkan kalau tidak ada kita taburkan. Karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, semangat kita bekerja di ladang itu karena ada tanaman di situ untuk kita tuai. Karena ada tanaman di situ untuk kita panen. Dan tanaman itu bagian daripada hasil yang kita tabur. Yang kita mulai daripada awal. Lalu kita akan menuainya. Kita akan memanennya. Kapan kita akan menuai hasil daripada kerohanian kita yang sangat berharga itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, adalah ketika kita sudah menanamkan dan bahkan juga sudah memulai sesuatu yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Berhentilah di dalam mengasihani diri. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam Amsal 15 ayat 13, hati yang gembira membuat muka berseri-seri, tetapi kepedihan hati mematahkan semangat. Maka orang percaya itu, karena di dalam hatinya ada sukacita, karena dalam hatinya ada semangat, maka wajahnya harus berseri-seri. Bapak Ibu Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, kita bayangkan saja dulu ada cermin di hadapan kita. Apakah kita sedang berseri-seri hari ini? Tanda ada semangat, tanda ada sukacita. Ataukah kita bisa terseret dengan problem yang ada pada kita? Atau apakah semangat kita bisa dipatahkan oleh kesulitan-kesulitan kita? Maka sesungguhnya setiap kesulitan itu abaikan. Setiap persoalan itu abaikan. Maka oleh karena itu saya mohon kepada MC, jangan terlalu banyak mengatakan apapun kelemahan kita, apapun kesulitan. Nggak usah. Usahakan sebagai MC, ambil kata-kata yang memberi semangat. Kita hari ini diberkati Tuhan. Kita hari ini diberi Tuhan kekuatan, kita hari ini diberikan Tuhan pengharapan. Maka kita harus bergembira memuji Tuhan. Abaikan itu, lupakan itu. Kesulitan itu, lupakan itu. Hambatan itu, lupakan itu. Persoalan itu. Usah diungkit-ungkit itu. Nggak usah diperkatakan itu. Lupakan saja, kita perkatakanlah yang menjadi semangat bagi kita, yang menjadi sukacita bagi kita, yang menjadi kegembiraan bagi kita, yang menjadi harapan bagi kita ke depan. Apa yang ada di belakang tinggalkan, gak usah diungkit itu. Apa yang di belakang abaikan, gak usah diingat-ingat itu. Kita harus melihat ke depan, kepada pandang tujuan kita sebagai orang percaya. Puji Tuhan. Haleluya. Karena itu kita harus bangun. Karena itu harus bersemangat. Kita harus bisa membuat diri kita berseri di hadapan Tuhan. Karena ada harapan kita, ada pandangan hidup kita, yaitu Kristus Yesus. Apain itu kita ingat lagi? Kita ingat pandangan kita. Kita ingat tujuan kita untuk bersama dengan Kristus Yesus. Sehingga kita boleh bersukacita. Bapak Ibu Saudaraku, mengasihi diri ini atau mengasihani diri kita, inilah yang membuat kita bermalas-malas. Sudahlah dulu minggu depan tertunda. Sudahlah nanti bulan depan tertunda. Ini adalah bagian mengasihani diri. Malas. Masih ada kesempatan minggu depan.
Udahlah, untuk membelikan kursi yang 1 unit itu misalnya di akhir bulan, padahal ada lebih awal. Berikan dengan segera. Ketika kita memberikan dengan segera, maka akan disegerakan Tuhan berkat dengan caranya Tuhan yang luar biasa. Berkat itu apa? Ada yang menggugah hati kita, ada yang menyemangati jiwa kita. Karena apa? Pekerjaan itu untuk membuat kita bersemangat. Sedangkan menari saja, di dalam memberikan itu, apa itu namanya, sabi-sabi itu ada semangat. Apalagi untuk Tuhan. Jadi memberi kepada Tuhan itu adalah harus bisa memacu semangat kita. Di dalam percaya kita kepada Tuhan, akan Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. 30, 60, 100. Saya pilih 100. Maka ketika saya berikan 100, maka itu 10.000 kali lipat. Sebab 100 kali 100. 2 kali lipat ganda sudah 100%. Maka 100 kali lipat ganda itu adalah 100 kali 100 adalah 10.000 kali lipat ganda. Dengan apa itu dikembalikan Tuhan? Dengan kekuatan kita yang tak bisa dikalahkan oleh apapun. Dengan apa itu diberikan Tuhan? Dengan semangat kita yang tidak bisa dikalahkan oleh situasi ekonomi. Dengan apa itu diberikan Tuhan? Dengan banyak hal. Ada jiwa besar kita yang tetap bertambah-tambah. Ada tingkat kepandaian kita dalam kerohanian yang tetap bertambah-tambah. Iman kita yang semakin tangguh yang diberikan oleh Tuhan. Bukan langsung duit. Itu terlalu kecil, itu upah daripada 100 kali lipat ganda itu. Uang itu adalah bagian daripada usaha. Setiap orang yang berusaha, siapapun dia, mendapatkan hasil usaha. Tapi hasil perkalian itu tidak dapat menambahkan iman. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam nama Tuhan, bangun semangat tetap untuk memuji Tuhan. Bangun semangat tetap untuk memuliakan Tuhan. Sehingga hidup kita menjadi hidup yang berarti di hadapan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, bagaimana agar semangat kita tetap menyala adalah minta kekuatan daripada Tuhan. Di dalam Yesaya pasal 40 ayat 29 dikatakan di sini, Ia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Semangat itu adalah yang memompa, di dalamnya adalah roh kita. Maka kita harus minta di dalam roh kita kepada Tuhan, supaya Tuhan memberikan kekuatan kepada yang lelah. Adakah kita lelah? Iya. Bapak Ibu Saudaraku, kemarin ada gotong royong pemuda. Sejadikan saya sama dengan tenaga pemuda. Berarti umur 16 sama dengan 60 tahun. Kan begitu kira-kira. Ya kan? Rupanya masih bisa karena ada semangat. Jadi semangat itu yang membangkitkan kita. Semangat itu yang membuat kita maju. Dan semangat itu yang membuat kita punya pengharapan yang besar. Ya, pengharapan kita harus pengharapan yang besar. Lupakan itu keterbatasan kita, lupakan itu ketidakmampuan kita. Harapkan sesuatu yang besar yang Tuhan bisa berikan kepada kita. Jangan pernah menyerah sebelum kita datang kepada Tuhan. Sebelum diberikan Tuhan, jangan pernah menyerah. Dan sesudah diberikan Tuhan, semakin kuatlah dipegang Tuhan kita itu. Masih banyakkah keperluan kita, baik secara jasmani apalagi rohani? Masih. Saya sampai hari ini masih banyak kekurangan di dalam rohanian. Kenapa? Bagaimana penyembahan saya? Bagaimana sikap doa saya? Doa penyerahan saja belum bisa kita bedakan dengan doa syafaat. Doa syafaat dibikin dalam doa penyerahan. Doa penyerahan dibikin dalam doa syafaat. Harus pernah saya terangkan ini masalah doa penyerahan itulah menyerahkan seluruh ibadah ini ke dalam tangan Tuhan. Yang lain gak usah didoakan dulu di sini.
yang bertugas ya didoakan. Hati kita, hidup kita semua yang hadir ini supaya terkonsentrasi untuk didoakan. Karena kita sedang akan mendapatkan hadirat Allah. Supaya kita kuat, supaya kita terkonsentrasi. Yang lain itu nantilah dosa pasti diminta. Sama dengan di doa, misalnya di dalam kebaktian keluarga itu, gak perlu di dalam doa penyerahan didoakan itu yang punya rumah. Gak di situ tempatnya. Tempatnya itu dalam doa sepat. Tapi kebanyakan kita berdoa di dalam doa penyerahan, di doa sepat tidak ada yang berdoa. Padahal di situ yang banyak didoakan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih dalam nama Tuhan, Upah Sabata dikatakan jangan didahului Pak Dapudi Pak Dajulu, ya kan? Kaki depan biarlah kaki depan duluan, yang belakang menyusul. Dan itulah keteraturan. Dalam doa itu juga ada keteraturan. Saya tidak asal meminta kepada Tuhan, karena sesuaikan dulu dengan apa yang kita perbuat. Karena sebanyak apa kita doakan itu adalah di awan-awan, tanpa perbuatan yang boleh kita kerjakan dan mampu kita kerjakan. Karena itu di dalam doa kita kepada Tuhan jangan asal minta. Apa yang mau kita persembahkanlah? Doa penyembahan, doa syukur, doa terima kasih yang terbanyak, tanpa meminta lebih banyak. Oh, kita meminta kita yang lebih banyak. Doa penyembahan kurang, doa syukuran kurang, doa terima kasih kurang. Dan inilah yang mau kita periksa di dalam kehidupan kita. Minta kekuatan kepada Tuhan, minta penyertaan Tuhan, dan curahan daripada gelisah hati kita kepada Tuhan kita curahkan. Adakah gelisah hati kita di dalam perjalanan? Ada. Curahkanlah itu kepada Tuhan, sampaikanlah itu kepada Tuhan. Dia adalah jawaban yang terbaik. Yang ketiga adalah kita ingatlah upah tersedia bagi usaha kita. Bapak Ibu Saudaraku, di dalam 2 Tawarik 15 ayat 7 dikatakan, tetapi kamu ini kuatkanlah hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usaha. Kuatkan hatimu, jangan lemah semangatmu, karena ada upah bagi usahamu. Semua usaha kita tidak ada yang sia-sia di dalam Tuhan. Ada tujuan. Bahkan semangat hidup kita memampukan kita menemukan kekuatan sekalipun di dalam kelemahan. Semangat itu akan menemukan kekuatan sekalipun dalam kelemahan. Kelemahan fisik maksudnya. Tapi semangat kita yang berapi-api itu akan memompa kekuatan kita, melahirkan semangat yang baru. Setiap hari baru di dalam setiap kehidupan kita. Maka pastikanlah Tuhan memberi kekuatan, pastikanlah Tuhan memberi berkat, pastikanlah Tuhan memberi pertolongan, dan kita pastikanlah Tuhan menyertai hidup kita ini dan memberikan semangat yang baru kepada kita semua. Puji Tuhan. Haleluya. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan berdoa kepada Tuhan.